semuanya. Hari ini gue bakal ngajarin tentang McGregor's Theory of Motivation. McGregor's Theory of Motivation ini berbeda dari teori motivasi lainnya. Kalau McGregor's Theory of Motivation ini, dia itu lebih fokus ke arah bagaimana sih persepsi seorang manajer ke anak buahnya, dan ini yang akan ngefek ke cara motivasi manajer tersebut ke anak buahnya. Nah, kayak gimana realnya? Dia itu teori ini dibagi menjadi dua, teori X dan teori Y. Dimana teori X ini beranggapan kalau manajer itu selalu asumsinya tuh negatif, persepsinya selalu negatif ke anak buahnya. Padahal mungkin anak buahnya kerjanya baik atau enggak, dia nggak tahu, pokoknya dia persepsi udah negatif aja. Kalau yang Y kebalikannya, dia persepsinya positif. Nah, kalau misalkan kita aja nih ke teman kita, kalau kita persepsinya udah negatif aja ke dia, pasti perilaku kita ke dia juga akan berdampak kan. Nah, sama halnya kayak teori ini. Kalau teori X, persepsi si manajer itu negatif. Contohnya, manajer bisa mikir kalau misalkan anak buahnya itu nggak bertanggung jawab, males, terus nggak rajin, terus nggak mau kerja, pokoknya semua jelek-jelek deh. Padahal sebenarnya belum tentu, dan dia bahkan belum tahu kinerja performa realnya itu gimana si anak buahnya ini. Nah, itu bakal ngefek ke gimana cara manajernya melakukan bawahannya ini. Otomatis dong, kalau pemikiran dia udah jelek, pasti dia bakal berperilaku yang berbeda. Nah, contohnya kalau misalkan di teori X ini, manajer bakalan ngerasa insecure dengan anak buahnya, karena itu dia bakalan sangat otoriter ke anak buahnya. Terus dia juga bakalan ngawasin terus, gak percaya sama anak buahnya, terus super controlling deh. Karena itu teori X ini sering juga dibilang sebagai authoritarian style. Nah, kebalikan sama yang Y. Nah, karena persepsinya positif, jadinya manajernya ini mikirnya tuh yang baik-baik terus ke anak buahnya. Kayak dia tuh nganggap anak buahnya bertanggung jawab, rajin, terus niat kerja, dan kayak yang semacamnya, pokoknya positif-positif. Nah, karena itu yang si manajer dengan teori ini cenderung memperlakukan anak buahnya dengan yang baik-baik, kayak misalkan mendukung anak buahnya untuk berkembang, disuruh ikut diskusi, terus pokoknya perilaku dia itu ingin membuat anak buah rasa di welcome gitu di perusahaannya. Nah, yang mana sih yang lebih baik? Untuk sekarang ini realnya orang-orang cenderung menggunakan teori dibanding teori X, karena orang-orang lebih banyak terbukti telah banyak dimotivasi oleh sesuatu yang positif dibanding yang negatif. Nah, kalau misalkan realnya aja, misalkan nih ada dua orang, satu ke bank A, satu ke bank B. Kalau misalkan di bank A itu manajernya menggunakan teori X, sedangkan yang bank B manajernya menggunakan teori Y, otomatis yang di orang-orang yang diterima di bank B akan merasa lebih di welcome dibanding bank A. Nah, kayak gitu. Apakah ada pertanyaan? Ini kalian harus ngerti dulu konsep ini sebelum kita bisa lanjut ke teori Maslow, karena teori ini akan berhubungan dengan teori Maslow. Tidak ada.